Keluarga Allah dimanapun berada, tanpa terkecuali yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Rima, Renungan Iman Malam. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu, hendak merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan roh-Mu, supaya kami semua diberkati. Dalam Kristus, amin. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh penggenapannya dalam kerajaan Allah." Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, rindu adalah perasaan ingin bertemu, ingin berjumpa atau berkumpul dengan orang-orang yang kita kenal dan kita kasihi, yang sudah lama tidak berjumpa atau sudah lama berpisah. Biasanya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan memang lahir atau muncul ketika perpisahan sudah terjadi dan sudah beberapa lama. Tetapi kerinduan Tuhan Yesus Kristus pada malam itu tidak terjadi karena Tuhan Yesus lama tidak berjumpa dengan para murid. Kerinduan itu terjadi justru ketika Tuhan Yesus belum berpisah dengan para murid. Bahkan kerinduan Tuhan Yesus itu kerinduan yang luar biasa, sampai Tuhan mengatakan, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu." Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus sudah rindu padahal mereka belum berpisah? Karena Tuhan Yesus tahu, setelah itu Tuhan Yesus akan berpisah dengan murid-murid yang dikasihi dan mengasihinya, sampai terjadi penggenapannya dalam kerajaan Allah. Artinya sampai akhir zaman. Dan akhir zaman entah berapa lama kalau dihitung dari waktu Tuhan Yesus mengatakan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita biasanya mempunyai rasa rindu tentang sesuatu atau kepada seseorang ketika kita sudah lama berpisah dengan dia, atau ketika kita tahu bahwa kita akan berpisah dengan dia selama-lamanya, yaitu ketika orang yang kita kasihi, sahabat yang kita cintai, orang tua yang kita sayangi, atau keluarga yang sungguh berharga bagi kita telah tiada. Dan karena kita merasa rindunya biasanya setelah kita berpisah dengan mereka, maka momen-momen berkumpul, makan bersama, berbincang, bercanda ria, saling bercerita suka dan duka itu menjadi hal yang biasa. Terjadi tanpa ada kerinduan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berpikir bahwa mereka masih ada, mereka masih bersama dengan kita. Jadi kalau harus rindu, apa alasannya? Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini memberikan pesan yang menarik, bahwa Tuhan Yesus sadar suatu saat Tuhan tidak bersama dengan murid-muridnya lagi secara fisik.
Dan itu yang membuat beliau rindu terhadap makan Paskah malam itu. Karena baginya malam Paskah itu adalah the last supper. Jadi saudara-saudara, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Kristus memandang ini. Artinya mari kita hayati bahwa setiap perjumpaan, setiap kesempatan untuk berbincang, menikmati makan bersama dengan keluarga, bersendau gurau dan sebagainya itu tadi adalah sesuatu yang suatu saat akan kita rindukan. Karena kita tidak bisa lagi bercanda dengan orang-orang yang kita kasihi, karena suatu saat pasti terjadi perpisahan, apapun bentuknya. Dan yang pasti adalah satu persatu mereka akan kembali kepada Bapa. Kerinduan itu adalah anugerah yang diberikan dalam hati setiap orang. Mari kita gunakan kesempatan untuk berkumpul keluarga dan menikmati kebersamaan bersama itu sebagai sesuatu yang kita rindukan senantiasa. Dan kita syukuri betul ketika itu masih bisa ada di dalam kehidupan bersama kita. Dan saudara-saudara, sudah 1 tahun lebih, beberapa hari, COVID-19 membuat kita tidak bisa saling berjumpa secara leluasa dan teratur dalam kehidupan beribadah maupun pelayanan kita. Kita menjadi terbiasa beribadah dari rumah, berpelayanan atau berkegiatan gereja dari rumah. Hanya sesekali saja dapat giliran untuk datang ke gereja. Semakin biasa kita berpisah, semakin rindu kita untuk bertemu. Tetapi semakin lama kita berpisah, kadangkala itu menghapus atau bisa menghilangkan rindu. Karena kita sudah terbiasa dengan ketidakhadiran orang-orang yang selama ini kita kenal dan kita kasihi. Jadi pergumulan kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga dan memelihara rasa rindu itu tetap ada dalam hati kita. Jika suatu saat nanti semua aktivitas bergereja boleh dan dapat dilakukan secara offline, onsite, atau dengan perjumpaan fisik, kita mempunyai dorongan dan kerinduan untuk datang kembali ke rumah Tuhan. Perjamuan kudus Jumat Agung yang akan datang akan mengingatkan dan menyentuh hati kita. Betapa biasanya kita berkumpul rame-rame sampai gereja penuh, karena biasanya kalau perjamuan itu lebih penuh daripada ibadah-ibadah minggu yang lain. Sekarang kita belum bisa melakukannya. Tidak mengapa. Tapi jagalah kerinduan itu. Supaya suatu saat ketika kita bisa melakukannya, kita termotivasi untuk datang. Oleh karena kerinduan. Sebab kerinduan sesungguhnya adalah tanda kita mengasihi orang-orang yang kita rindukan. Marilah kita sambut perjamuan kudus Jumat Agung itu dengan kerinduan yang besar. Serindu Tuhan Yesus makan Paskah yang terakhir bersama dengan para rasul-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami masih sangat rindu untuk bisa berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah bersama, kegiatan dan pelayanan bersama. Kami menahan diri karena kondisi, tetapi Engkau melihat ya Bapa betapa menggebunya kerinduan hati kami untuk kembali bisa seperti dulu sebelum COVID ini ada.
Bapa yang makasih, biarlah rindu ini tetap terpendam, tersimpan, dan ada, tidak terhapus oleh kebiasaan tidak berjumpa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama ingin menyambut perjamuan kudus Jumat Agung yang akan datang dengan kerinduan, sebesar kerinduan Kristus, makan Paskah bersama para rasul-Nya. Dengarlah kerinduan hati kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.